Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan API melalui public API yang ada pada website rapidapi.com. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devisonya Brusembiring Depari dengan NIM 12022228343, salah satu mahasiswi di jurusan S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri di Telkom University. Sebelum kita masuk ke website rapidapi.com, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode yang ada pada HTTP. Saat kita membuat website, ada istilah CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang bersifat dinamis. Begitu juga dalam endpoint yang ada pada API. Ada get, post, put atau patch, dan delete. Get adalah metode endpoint yang digunakan saat kita ingin membaca entry data yang sudah terdaftar. Metode ini sama dengan metode read. Selanjutnya adalah metode post. Metode post adalah metode endpoint yang digunakan saat kita ingin menambah atau membuat entry data yang baru, sama seperti metode create. Selanjutnya adalah put atau patch. Sama dengan metode update. Ini digunakan saat kita ingin memperbarui atau mengubah entry data yang telah terdaftar sebelumnya. Terakhir ada metode delete yang digunakan untuk menghapus entry data yang telah terdaftar. Selanjutnya kita akan masuk ke website rapidapi.com. Jadi website ini menawarkan public API yang bisa kita gunakan untuk pengimplementasian API. Pada website ini terdapat kategoris yang bisa kita gunakan untuk referensi untuk API yang ingin kita cari. Ada beberapa kategori seperti data, sports, finance, travel, entertainment, dan lain-lainnya. Pembagian dalam API yang terdaftar juga ada yang gratis, yang free, ada yang premium, dan ada juga yang berbayar atau paid. Juga pada website ini, API yang terdaftar juga menggunakan beberapa metode. Ada API yang menggunakan hanya satu metode atau menggunakan get saja, menggunakan post saja, ada juga yang menggunakan beberapa metode. Seperti contohnya, API untuk Movies Database ini hanya menggunakan metode get. Sedangkan untuk API Crunchbase ini menggunakan metode get dan juga post. Dapat kita lihat beberapa API, ada banyak sekali API yang bisa kita pilih, dan saya menggunakan API Yamli. API Yamli ini datanya berisi tentang resep makanan. Contohnya seperti ini. Kita bisa memasukkan resep yang kita jadikan referensi melalui parameter yang diinginkan. Contohnya ini adalah chicken soup yang merupakan default dari endpoint ini. Kita akan coba tes endpoint untuk melihat hasilnya. Nah, dapat kita lihat bahwa kodenya 200 yang menandakan bahwa kita sukses untuk merunningkannya. Hasilnya ada dua case, yaitu ingredients dan searches. Ingredients ini terdiri dari 14 item, dari item 0 sampai item 13. Dapat kita lihat isi dari itemnya itu seperti cream of chicken soup, konsep cream of chicken soup. Dan selanjutnya pada searches ini ada 10 item yang terisi dari item 0 sampai item 9. Ini merupakan hasil yang bisa kita dapatkan melalui ingredients ini, seperti chicken soup crockpot, dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan referensi yang lain. Contohnya di sini saya ingin menggunakan parameter yang sangat tidak asing di telinga kita, yaitu fried rice atau nasi goreng. Langsung kita tes endpoint-nya menggunakan tombol ini. Dapat kita lihat bahwa hasilnya sukses dengan kode 200. Ada dua case, ingredient dan search sama seperti sebelumnya. Jadi di sini hanya ada 3 item untuk ingredients-nya yang terisi dari tray 0 sampai 2, yaitu fried rice, Norwegian sides dan chicken fried rice. Dan searches atau hasilnya itu ada 8 item yang terisi dari tray 0 sampai tray 7, yaitu fried rice side dish, dan lain-lainnya.
Selanjutnya, kode yang ada ini menggunakan kode yang default dari Rapid API ini adalah menggunakan bahasa Node.js. Ini adalah kode Node.js yang bisa kita runningkan. Menggunakan Rapid API ini, kita bisa memperoleh query ini menggunakan bahasa pemrograman yang lain seperti bahasa pemrograman C, Clojure, C++, Go, HTTP, Java, JavaScript, Kotlin. Dan di sini saya menggunakan Python. Yang kita gunakan adalah Python Body Request. Nah, pada sini kita bisa lihat respon yang digunakan menggunakan metode get melalui URL. Ini adalah URL-nya, dan headers-nya ini kita bisa lihat. Selanjutnya langsung kita copy code-nya aja, dan sini kita konsumsikan ke dalam Google Colab. Dan di sini bisa kita implementasikan ke dalam Google Colab. Di sini saya telah membuka Google Colab ini. Untuk membuka Google Colab ini, kita bisa masuk dari Drive dan membukanya di More. Kita lihat dan coba di sini kita paste dan langsung kita runningkan. Ini adalah hasil yang telah di-runningkan. Kita lihat bahwa terdiri dari dua keys, yaitu ingredients dan search. Di sini ingredientsnya sama seperti yang tadi, ada 3, yaitu fried rice, no Asian sides, dan fried rice seasoning. Dan hasilnya itu ada sama seperti yang di Rapid API tadi. Untuk kita pastikan lagi ya. Ini fried rice side dish. Ini dia. Kita bisa temukan hasil yang sama. Jadi seperti itulah pengimplementasian API menggunakan public API dengan metode GET. Dan semoga sedikit penjelasan saya berikan ini dapat dimengerti dan juga berguna untuk kita gunakan selanjutnya. Saya Divisonya undur diri dan saya berterima kasih karena telah bersedia untuk menonton video ini. Terima kasih.